bitches, you suckers. I'm really out here hunting. When they say I don't care about the fame, what they say is it really ain't doing nothing. M-I-S-E-R-Y. Trying to step, you won't see the sunrise. Lo pasti udah tahu kan, gaya modif motor itu banyak banget. Dari yang ekstrim, futuristik, sampai yang lagi naik daun, style culture. Nuansa klasik, tapi dibikin lebih fresh. Nah, kayak style lo satu ini nih, inspirasinya datang dari Vespa klasik. Tapi sama ownernya, Bro Lutfi, dibikin lebih proper, lebih rapi, dan tetap kelihatan kekinian. Penasaran dong sama spek dari motor culture yang ganteng ini? Nonton videonya sampai habis. Halo, Pals Tuiles kali ini bersama Bang siapa? Lutfi. Bro Lutfi. Bro Lutfi. Oke, nama gue Lutfi. Gue owner Honda Stylo Pop Culture ini. Bro, gue mau nanya deh. Iya. Ini nih motor Stylo kah atau Vespa? Kayaknya gue liat tuh kayak 11-12 kayak Vespa gitu loh. Lo bisa kasih tahu? Ini sih Honda Stylo beneran sih. Untuk Oke. tapi kalau emang dari part-partnya lebih ke Vespa. Kenapa gue pilih Honda Stylo ini buat media modifikasi? Karena dari part-part modifikasi ini kan dari Vespa, ya kebanyakan dari Vespa, nggak segampang itu ya. Jadi part ini kita harus custom ulang untuk plug and play ke Honda Stylo ini. Bro, kan ini dia basicnya Honda Stylo, Iya. gitu kan. Gue mau nanya deh, konsepnya itu lo ngambilnya dari mana sih? Oke. Kenapa gue milih konsep ini? Kebanyakan kan Honda Stylo itu modifikasinya tuh lebih ke proper ya. Oke. Jadi gue mau beda sendiri nih untuk modifikasi si Stylo ini. Gue mau lebih ke era-era culture. Jadi kan sekarang kan zamannya tuh culture ya di 2024-2025 ini. Pals, biasanya nih, gue itu selalu ketemu motor yang kayak motor sport, motor naked, kayak motor moge kayak gitu kan. Tapi yang ini beda guys. Nah, gue ketemu motor yang culture. Zaman sekarang kan biasanya kalau tahun 2025 tuh zamannya motor culture. Bro, kan tadi kita udah barusan ngomongin konsep nih. Iya. Sekarang gue mau tahu deh, part-part di bagian motor lo ini ada apa aja? Yang pertama itu ada Gordon ya. Itu pakai Vespa PX. Saya bikin mountingnya buat bisa dudukkan di stang Honda Stylo. Selanjutnya ada di spion. Oke. Spionnya itu pakai merek MG. Ada dudukannya juga pakai punya Vespa PX. Kedepannya sih gue mau buatin dudukannya lebih simpel lagi, ditaruh di area spion. Terus yang di bagian headlampnya bro, lampunya gitu, bisa kasih tau nggak? Pakai Kalau- itu custom apa gimana? Kalau headlamp sih pada bentuk Gordonnya saya custom sih. Oke. Untuk area headlampnya biar menyesuaikan lampu stylonya. Terus kita masih ngomongin di bagian depan, kita ke bagian bawahnya lagi gitu kan. Boleh. Itu kan apa namanya, bumper ya? Itu yang Bumper. ada merahnya. Itu lo kenapa bisa lo bikin kayak gitu? Ini sih bikin 3D printing ya dari bahannya juga. Karena kan di marketplace juga belum ada tuh yang jual-jualan bumper-bumper. Kebanyakan tuh punya Vespa dan itu harganya juga cukup pricey juga. Jadi bikinnya itu kita manual aja pakai 3D print. Oh, pakai 3D print. Oke, Iya. oke. Terus ke bawahnya lagi nih, itu bagian velgnya. Ya. Oke, untuk wheel knob-nya itu gue pakai ring 12. Di sisi depan dan belakang itu sama. Mungkin di area wheel knob depan gue pakai motif catur. Tapi kalau velgnya masih bawaan gitu. Velgnya masih bawaan. Oke. Oke, terus kita ke jok gitu Ya. kan. Nah, di bagian jok itu tuh lo bikin custom sendiri kah atau gimana? Oke, dari jok itu gua modif ala Vespa klasik ya. Namanya jok Yankee namanya. Kebanyakan dipakai di Vespa klasik. Dari segi kulitnya pakai MBT Carrera dengan warna merah marun, dan gua kasih juga pemanis warna krem. Oke bro, sekarang kita ke bagian ini yang behel belakang. Untuk behel belakang tuh ada ductile ya. Oke. Itu juga 3D printing juga sih. Jadi belum ada tuh yang jual-jual di marketplace juga. Jadi part-part ini yang khusus buat Honda Stylo kita bikin 3D print. Oh, bikin sendiri Iya. gitu kan. Jadi oke. Karena kan di marketplace belum tentu ada juga ya. Kalau yang selanjutnya itu namanya yang panjang merah itu backrest.
backrest. Backrest untuk Vespa juga. Oke. Gua pakai Vespa PX, punya PX. Gua sesuaiin di dudukannya. Karena kan dudukan Vespa itu beda sama dudukan Stelo. Jadi gue sesuaiin juga, sama gue potong di area belakangnya. Biar lebih simpel aja kelihatannya. Terus sebenarnya ada tujuannya nggak sih, bro? Tujuannya ya buat lebih eye-catching aja, sama buat kenyamanan buat si pembonceng biar senderan. Oh, berarti itu kuat juga ya? Kuat juga. Oke. Nah, kan kita udah ngomongin part-part nih, Iya. Budi kan. Terus gua mau nanya soal warna nih. Warna, oke. Kenapa lo bisa ngambil warna putih dan merah gitu? Dari segi warna itu kan dari basicnya Honda Stylo ini putih ya. Dari segi warna gue pakai merah sama putih sih. Ini dominan di warna putih sama merah itu. Mungkin di bumper, floor mat sama front grille gue pakai warna merah. Sama gue kasih dekal di sisi kiri dan kanan itu pakai motif catur. Sama nomor 15 itu tanggal lahir anak gua, biar tanggal keberuntungan lah. Nah, Pals, di motor culture ini tuh udah dipikir matang-matang banget, dari bagian bodinya, dari warnanya, semuanya itu dipikirin secara sempurna banget deh. Bro, lo bisa kasih tahu nggak lo pakai apa di filter udara, rem belakang, sama shock belakang? Kalau covernya sih gue pakai merek Nemo yang transparan. Untuk filter udaranya gue pakai Fenrir warna merah. Biar dari luar tuh kelihatan tuh kalau filter udaranya tuh kelihatan. Terus tadi shock belakang? Shock belakang gue masih pakai ori. Oh, pakai ori. Masih aku pakai ori. Rem juga pakai ori. Next tahun depan sih gue mau upgrade itu semua dari shock sama rem belakang. Oke, bro. Sekarang kita ngomongin soal mesin nih. Iya. Lo ada kepikiran nggak mesin lo ini mau lo upgrade kah, atau performance-nya mau lo gimanain gitu? Ada sih kepikiran gue mau upgrade di kiriannya. Kembali lagi kan motor gue kan culture-nya bukan buat motor-motor buat kebut-kebutan juga. Jadi gue masih pakai part-part standar juga nih di area mesin. Mungkin kedepannya upgrade performa dari segi kampas ganda, pulinya gue bakal upgrade lagi ke depannya. Buat daily, buat daily kan. Jadi nggak usah buat kebut-kebutan, buat santai aja gitu. Santai aja, riding tiap minggu, Sabtu. Oke. Gue mau nanya lagi nih soal cover radiator tuh. Gue lihat kayaknya tadi di situ ada yang ketutup gitu. Cover radiator gue pakai Arumi sih. Gue pakai Arumi. Sama exhaustnya gue pakai merek Kenshin. Bahan stainless, inlet 38. Nah, terus gue lihat juga cover knalpot itu beda juga gitu, bro. Lo bisa ngasih tau nggak? Gue sih itu kalau cover knalpot masih bawaan si Kenshinnya ya. Jadi gue cat ulang biar kesenada lah sama bodinya. Warna-warna putih juga. Satu putih set lah ya. Iya, gitu kan. satu set. Nah, bro, kita kan udah ngomongin bagian part-part nih. Yeah. Sekarang gue mau nanya nih soal harga. Nah, soal harga modifikasi itu kisaran berapa? Kalau soal harga ya mungkin setengahnya Honda Stylo ini sih. Total modifikasi motor gua kurang lebih 20 sampai 15 juta sih. Nah, untuk lo nge-build motor ini nih berapa lama? Kurang lebih sih ini sih bertahap ya, karena kan juga mencari referensi-referensi dari referensi untuk part-part yang mau dimodif sama referensi warna juga lumayan lama sih. Jadi kisaran waktu 6 bulanan. Bah, lama juga ya. Lama total juga. tuh, total 6 bulan. Total lama 6 bulan. Nah, bro, gue mau nanya deh. Lo pernah nggak nih motor lo ajak kontes gitu? Kontes sih sering sih. Sering. Kasih tahu gue dong, lo prestasinya apa aja nih gitu. Ada event Parjo. Parjo itu eventnya modif online sih. Jadi kita harus kasih beberapa foto nanti di voting sama pihak Parjonya. Dan alhamdulillah gue menang 2 kategori. Yang pertama itu juara 1 Best Culture, Best Matic Culture. Yang kedua Best Stylo. Itu juara 3. Tahun berapa itu? Tahun 2025 ini. Oh, tahun ini. Iya, tahun ini. Oke. Nah, bro, ngomongin hal yang paling unik nih di motor lo selama lo bawa motor. Oke. Hal yang paling uniknya pernah gua naik motor ya malam-malam. Oke. Ada yang buntutin gua nih, nggak tahu tuh motor apa. Dia ngejar gua.
Gua kan juga tetap berhenti juga, agak takut juga ya. Gua berhentilah di pinggiran. Dia ngampirin gua, bapak-bapak ternyata, bapak-bapak. Dan nanyain gua, "Mas, unik juga motornya. Ini bikin atau beli?" Ya gua jawab aja, "Pak, ini saya modif sendiri." Terus bapak nanya, "Ini harganya berapa sih Mas kalau modif begini?" Ya gue kasih tahu ya kisaran ya antara 15 sampai 20 kasih tahu. Oh, yang itu ya gue takutnya emang karena begal ya. Kan juga faktornya juga malam-malam ya. Iya. Jadi hal uniknya ya itu aja, lebih di notice ke orang-orang yang sekitar yang lihat motor ini. Oke bro, gue mau nanya nih. Tips Ya, modifikasi kalau misal nanti ada orang-orang pengen motornya culture juga. ya. Tips dari gua, jangan berhenti, cari referensi untuk modifikasi dan terus berkarya aja sih. Oke bro, gue mau nanya deh. Arti modifikasi buat lo apa? Arti modifikasi menurut gua itu bentuk ekspresi lu agar lebih kreatif lagi dan jangan takut berbeda sih. Menurut gue motor ini unik banget. Karena gue itu suka sama di bagian catur-caturnya gitu loh. Di bagian kayak bodinya, terus di bagian well dope-nya gitu kan. Terus juga di bagian mudguard-nya itu gue suka juga gitu. Karena kan itu bisa ngelindungin kita juga. Terus di bagian headlamp-nya. Nah, sama yang di bagian belakangnya itu ya untuk senderan kita berdua di belakang kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah aman gitu kan. Terus juga yang bikin uniknya lagi adalah nomor 15 guys. Jadi pas gue ngobrol sama Bro Lutfi, nomor 15 itu adalah angka lahirnya anaknya dia. Itu sih yang paling menurut gue tuh ngena banget gitu. Sayang banget dia sama keluarganya gitu sih. Bro Lutfi, thank you udah mau hadir di sini. Oke, Pals, jangan lupa ya untuk like, komen, share, dan juga subscribe YouTube channelnya Black Experience.